Teman-teman, selamat sore, selamat datang kembali di channel ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Nah, teman-teman, ini ramai sekali dibahas di media sosial, dan karena itu sebelum sama-sama kita bertukar pikiran untuk membahas mengenai topik ini, saya akan share screen kepada teman-teman dulu supaya kita mendapatkan informasi yang jelas ya terkait dengan respon dari ini dia teman-teman ya. Panjang dah nih urusan. Kuasa hukum istri Verdi Sambo sebut ya teman-teman, sebut Brigadir J tak pantas dimakamkan secara kedinasan. Teman-teman, kalau nggak salah tadi pagi atau kemarin ya itu dilaksanakan pemakaman almarhum Brigadir Joshua, itu dilakukan secara kedinasan Polri. Nah teman-teman, lalu di sini beritakan bahwa ya, mari kita lihat ini artikelnya seperti yang teman-teman semua perhatikan. Sebagaimana diketahui, jenazah Joshua Huta Barat alias Brigadir J dilakukan otopsi ulang dan dilakukan proses pemakaman kepolisian ulang. Nah, ini dia teman-teman ya. Lalu di sini beritakan bahwa mengenai ini, kuasa hukum istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo, Arman Hanis, menyebut Brigadir J tidak pantas dimakamkan dengan upacara kepolisian. Jadi itu jelas ya teman-teman ya, respon dari kuasa hukum istri Verdi Sambo. Lalu alasannya, nah ini dia alasannya, dia menilai dugaan tindak pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap kliennya adalah suatu perbuatan tercela. Jadi alasannya, ini kan masih versinya mereka teman-teman ya, atau biasa disingkat Perkap nomor 16 tahun 2014, upacara pemakaman jenazah kedinasan polisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf I merupakan perwujudan penghormatan dan penghargaan terakhir dari bangsa dan negara terhadap pegawai negeri pada Polri yang gugur ataupun tewas atau meninggal dunia biasa. Dalam perkap tersebut katanya di sini Arman menyebut dijelaskan bahwa bagi anggota yang meninggal dunia karena perbuatan tercela tidak dimakamkan secara kedinasan. Yang menurut hemat kami termasuk dalam perbuatan tercela. Nah ini dia teman-teman ya. Nah mari kita lihat lagi, di sini banyak banget pemberitanya teman-teman, seperti yang kalian semua perhatikan di layar ini pemberitaannya ramai sekali ya. Dan ini dirilis beritanya beberapa menit yang lalu ya teman-teman. Ini beritanya tuh dirilis ternyata ini jam 15.03 ya, berarti sekitar 24 menit yang lalu sebelum saya membuat konten ini, berita ini dirilis. Ya teman-teman sekalian, memang ini pada akhirnya telah memunculkan banyak respon di kalangan masyarakat, dan baru kali ini juga saya melihat di media ya pemberitaan terkait dengan respon dari pihak teman-teman kuasa hukum istri Verdi Sambo ini. Nah teman-teman sekalian, kalau kita lihat di media sosial ataupun kemudian berita-berita yang ramai sekali dibahas beberapa waktu belakangan ini, tentu teman-teman sudah mengetahui bahwa banyak banget kalangan masyarakat Indonesia ataupun kemudian masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang berpendapat ataupun kemudian memberikan penilaian atas apa yang dialami oleh Brigadir Joshua Huta Barat ini. Nah teman-teman, banyak juga pegiat media sosial yang pada akhirnya ikut mengomentari terkait dengan hal seperti ini. Salah satu diantaranya yang secara terang-terangan menyampaikan ketidakpercayaannya adalah disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung, yang menyampaikan bahwa dia merasa dan tidak percaya kalau Verdi Asyap almarhum Brigadir Joshua melakukan tindakan pelecehan. Jadi Nyai Dewi Tanjung ini tidak percaya dengan hal seperti itu. Nah teman-teman sekalian, tidak hanya itu, apa yang baru kita simak sama-sama ini memang ini jelas ya, di satu sisi juga kita nggak bisa membatasi sikap dari pihak teman-teman. Di sini disebut kubu istri Irjen Sambo protes Brigadir Yosua dimakamkan pakai upacara kedinasan. Nah berbeda memang dengan beberapa jam yang lalu kita menyimak penjelasan Kamarudin Simanjuntak di media sosialnya yang mengemukakan bahwa ini ya patut diapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi, juga kepada Pak Kapolri, juga kepada Panglima TNI, juga kepada Menko Polhukam dan seluruh masyarakat Indonesia, dan juga kepada kalangan media yang sudah mengawal dinamika ataupun perkembangan dari kasus ini. Nah karena itu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini jadi mari kita membahasnya satu persatu mengenai dari respon masyarakat yang kemudian sebenarnya kalau kita lihat di media sosial ini cenderungnya teman-teman, kalau saya perhatikan masyarakat Indonesia media sosial cenderung punya sikap meragukan ya apa yang beberapa hari belakangan ramai sekali dibicarakan ataupun dibahas di media sosial,
terkait dengan insiden yang dilaporkan ataupun kemudian ramai di media sosial bahwa Brigadir Joshua ini katanya diduga teman-teman melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap siapa namanya teman-teman, istri Firdy Sambo, Putri Candrawinata atau apa teman-teman, saya kurang ingat namanya beliau. Lalu teman-teman, ini kita lihat sekali ya, di media sosial banyak banget yang kemudian justru tidak percaya. Salah satu diantaranya yang secara tegas menyampaikan itu adalah Dewi Tanjung. Nah, itu beliau menyampaikan bahwa tidak percaya dengan hal yang seperti itu. Dan teman-teman, ya, buntut dari banyaknya pendapat ataupun dinamika serta upaya-upaya dari tim kuasa hukum untuk mengungkap kebenaran di balik dari meninggalnya Brigadir Joshua ini, ya, kemarin kita telah menyaksikan penggalian makam kembali almarhum Brigadir Joshua, juga teman-teman, upacara pemakaman secara kedinasan Polri. Nah, hal ini yang tadi disoroti oleh pengacara dari istri Firdy Sambo yang diberitakan tadi teman-teman protes ataupun kemudian menilai tak pantas ya, karena alasan-alasan sebagaimana tadi sudah dipaparkan. Nah, teman-teman, kita akan lihat nantinya ya, kita akan lihat kira-kira apakah ini akan direspon kembali oleh pihak dari Pak Kamarudin Simanjuntak atau akan membiarkannya berlalu begitu saja. Tapi yang pasti ini kemudian sudah menarik perhatian publik. Karena itu teman-teman, kita perhatikan beberapa media kemudian membahasnya. Dan ini teman-teman sekalian, di sini satu judul ya, panjang dah nih urusan katanya ya. Kuasa hukum istri Firdy Sambo sebut Brigadir J tak pantas dimakamkan secara kedinasan. Ya, teman-teman, pantas tidak pantas ya kembali kepada masing-masing sih ya. Dalam artian yaitu kan argumen ataupun kemudian alasan dari pihak siapa namanya teman-teman ya, pihak pengacara istri dari Firdy Sambo yang menilai tidak pantas dengan alasan yang sudah dikemukakan tadi. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat justru dalam penjelasannya Pak Kamarudin Simanjuntak, ya, ini hal yang baik karena memang sudah dilaksanakan. Teman-teman bisa melihat di video sebelum ini Pak Kamarudin Simanjuntak itu menyampaikan ucapan terima kasih justru kepada semua kalangan yang sudah mensupport, sehingga kemudian harapan untuk memakamkan almarhum Brigadir Joshua ini secara kedinasan Polri itu akhirnya terrealisasi. Nah, mengenai respon dari pihak keluarga ataupun lebih tepatnya pihak pengacara istri Firdy Sambo yang menganggapnya tidak pantas, ya di satu sisi teman-teman ya, kita bisa berbeda pendapat dengan mereka ataupun berbeda pemikiran, seperti mungkin teman-teman di sini ada yang setuju juga dengan gagasan ini, ada juga yang tidak setuju. Tetapi inilah yang kemudian membuat kita terus melihat bahwa kasus ini menjadi sesuatu yang sangat serius dan amat panjang urusannya. Karena memang teman-teman, sampai hari ini sekalipun sudah dilakukan otopsi ulang ataupun kemudian juga sudah dilakukan pemakaman secara kedinasan, tetapi kan apa yang ditanyakan ataupun kemudian dinanti-nantikan oleh netizen ataupun masyarakat Indonesia secara khusus juga untuk keluarga besar almarhum Brigadir Joshua mengenai kebenaran ya di balik dari meninggalnya almarhum Brigadir Joshua ini seperti apa. Kalau teman-teman ingat apa yang pernah disampaikan oleh Nyai Dewi Tanjung dalam beberapa sesi yang dia sampaikan, teman-teman, beliau itu mempertanyakan kalau misalnya benar almarhum Brigadir J itu telah ya, kalau misalkan ya telah melakukan sebagaimana yang dituduhkan ataupun kemudian dianggap melakukan tindakan pelecehan seksual, mengapa tidak dilaporkan? Itu yang menjadi salah satu pertanyaan yang kerap kali diajukan oleh Nyai Dewi Tanjung. Dan itu memang pertanyaan yang logis ya. Pertanyaan yang sangat masuk akal, kenapa tidak dilaporkan. Apalagi ini kan terkait dengan istri ya sang jenderal ataupun kemudian ya dengan posisi seperti itu, teman-teman, pasti kalau berikan laporan pasti cepatlah diprosesnya. Sangat kecil kemungkinan ataupun sangat tidak mungkin bila kalau dilaporkan tidak diproses, sangat tidak mungkin seperti itu ya. Karena kan setiap orang, setiap masyarakat Indonesia apapun itu kan punya hak ya untuk melaporkan sesuatu bila itu benar-benar terjadi ya dan merugikan si bersangkutan. Nah, teman-teman, tetapi itulah yang kemudian terus menjadi pertanyaan publik dan sampai hari ini kita masih menantikan dinamika dari kasus ini. Jadi kepada teman-teman semuanya, kita tunggu nanti kira-kira apakah ada respon dari pihak Pak Kamarudin atau bagaimana. Kita doakan saja yang penting yang terbaik ya, teman-teman. Orang lain boleh berpendapat, silakan saja, tapi kalau saya secara pribadi lebih mengharapkan supaya kiranya kasus ini segera terungkap saja kebenarannya, supaya kemudian selesai semuanya
dan kemudian teman-teman terutama kepada pihak keluarga juga mendapatkan kebenaran yang mereka harapkan, mengapa dan ada apa di balik dari meninggalnya Brigadir Joshua ini. Terima kasih pada teman-teman semuanya, terus doakan yang terbaik buat bangsa kita Indonesia, dan mari bersama-sama jaga Pancasila dan terus merawat kebinekaan di bangsa.